kasih-Mu, kuasa-Mu dan firman-Mu di rumah-Mu Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya membaca ayat 4, Bapak Ibu membaca ayat 5, kita selesaikan ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, berdasarkan ayat yang kita baca ini, saya memberikan tema kepada kita, pelayanan gereja yang karismatik. Apakah pelayanan yang bukan karismatik dan apa pelayanan yang karismatik? Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang bukan karismatik, yang dimaksud dengan pelayanan yang bukan karismatik adalah pelayanan dan ibadah yang bukan sekedar pelayanan dan kebaktian tepuk tangan, menari-nari, berdoa, menangis, tidak makan darah, dan penyembahannya dengan suara gemuruh dan bersama-sama. Bukan sekedar itu yang dimaksud dengan pelayanan yang karismatik dan ibadah yang karismatik. Bukan sekedar pelayanan yang mengajarkan berita pertobatan, penolakan terhadap okultisme atau kuasa kegelapan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan memberikan persepuluhan. Bukan sekedar itu yang dimaksud dengan pelayanan yang karismatik. Pelayanan yang karismatik adalah pengertian kata karunia pada perikop pembacaan kita ini, mulai dari ayat 3 juga berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kata Paulus. Jadi Bapak Ibu, pengertian kata kasih karunia, kata karunia pada perikop pembacaan kita di sini menggunakan kata karismata. Karismata. Ya, karismata merujuk pada karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk melayani dan membangun gereja Tuhan. Jadi itu kata yang digunakan, karismata. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, karismata atau kasih karunia rohani di sini mencakup motivasi batin dan kuasa untuk menyelenggarakan pelayanan.
pemberian kesanggupan oleh Roh Kudus. Karismatik di sini menekankan pengertian fungsionalnya. Sekali lagi, ini menunjukkan pengertian fungsionalnya, sifat dan dinamika Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan sebagai sarana bagi hamba-hambanya, baik secara individual atau bersama, untuk mengurapi, untuk memberi kuasa atau menginspirasi orang percaya bagi pelayanan ilahi. Dan kita harus membedakan kata ini dengan 3 gerakan. Ada 3 gerakan yang perlu kita pahami, dan ini merupakan fakta dalam sejarah, yaitu gerakan Pentakosta. Bapak Ibu, saya sudah khotbahkan kepada kita ibadah yang Pentakostal berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21, dan berdasarkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 43. Ibadah yang Pentakostal itu sudah diajarkan oleh Alkitab dan surat-surat Paulus yang ditulis tahun 60-an. Sementara ada satu gerakan namanya gerakan Pentakosta, itu baru ada tahun 1901. Gereja mula-mula tahun 100, tapi tahun 1901 muncul sebuah gerakan Pentakosta. Ibadah Pentakostal yang saya khotbahkan berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21 tidak ada kaitannya dengan gerakan Pentakosta atau gereja Pentakosta. Alkitab sudah menuliskannya. Maka pelayanan yang karismatik pun menurut Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8 sudah ada sebelum ada gerakan karismatik. Jadi Alkitab menuliskan kepada kita tentang ibadah Pentakostal dan pelayanan yang karismatik. Memang gereja Pentakosta atau gerakan Pentakosta dan karismatik secara eksplisit tidak tertulis di Alkitab. Tapi saya percaya gerakan-gerakan itu juga mendasari gerakannya berdasarkan firman Tuhan. Semua kita harus melandasi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apa itu gerakan Pentakosta? Gerakan Pentakosta adalah suatu gerakan keagamaan Kristen yang muncul pada awal abad ke-20. Dan tokoh pendirinya adalah Charles Fox Parham. Ia memulai gerakan ini pada tahun 1901-an di Amerika Serikat. Kemudian William J. Seymour, ia adalah tokoh penting dalam gerakan Pentakosta dan pemimpin kebangunan rohani di Azusa Street 312 pada tahun 1901. Roh Kudus dicurahkan begitu dahsyat sehingga orang-orang dari penjuru Amerika dan penjuru dunia menyaksikan peristiwa itu, dan yang menjadi titik awal penyebaran gerakan Pentakosta ke seluruh dunia dan cikal bakal berdirinya Assembly of God atau gereja sidang jemaat Allah di Amerika Serikat. Jadi gereja kita ini sudah lahir sidang jemaat Allah di Amerika tahun 1900, kurang lebih tahun 1900. Gerakan Pentakosta belum dikenal, aliran Pentakosta belum dikenal. Maka kemudian gerakan karismatik belum dikenal tahun 1900-an. Kemudian gerakan karismatik adalah suatu gerakan keagamaan Kristen yang muncul pada tahun 1960-an. Jadi 60 tahun kemudian muncullah gerakan karismatik, gereja-gereja aliran karismatik. Tapi 1960 gerakan Pentakosta sudah lebih dulu ada. Bapak Ibu, dari suatu sumber
bahwa gerakan para karismatik tidak memiliki tokoh pendiri tunggal, tetapi muncul sebagai gerakan yang berkembang dalam berbagai denominasi. Sumber yang lain menjelaskan tokoh karismatik ialah Dennis Bennett dari pastor gereja episkopal. Gerakan karismatik ini juga disebut Pentakosta baru atau New Pentakostal. Banyak orang baik aliran karismatik maupun Pentakosta tidak memahami hal ini. Dia kira sama Pentakosta dengan karismatik. Pentakosta duluan ada, baru karismatik. Belum kita membahas soal perbedaan teologinya. Salah satu pandangan teologi bahwa Pentakosta, orang yang penuh Roh Kudus itu mutlak ditandai dengan glosolalia, bahasa lidah. Tetapi karismatik berkata tidak mutlak orang berbahasa roh. Karena 9 karunia roh, salah satu diantaranya adalah karunia bahasa roh. Tapi ada 8 bahasa lain lagi, bahasa menafsirkan roh, dan karunia menafsirkan roh, ada karunia iman, karunia pengetahuan, karunia mujizat, ada karunia kesembuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, bahwa karismatik ini disebut New Pentakostal atau Pentakosta baru. Kemudian Bapak Ibu, ada gelombang, terima kasih, ada gelombang ketiga atau third wave. Tokohnya adalah John Wimber, Peter Wagner. Ini mulai tahun 1980. Jadi 1901, 1960, 1980 itu tahun-tahun penting di dalam 3 gerakan ini. Gerakan Pentakosta, gerakan karismatik, dan gerakan gelombang ketiga. Gereja Sidang Jemaat Allah disebut gereja aliran Pentakosta. Dan di gereja kita ini saya sudah sampaikan 2 kali ibadah yang Pentakostal. Semestinya demikian gereja Sidang Jemaat Allah Gereja Gloria melakukan ibadah-ibadahnya yang Pentakostal. Tapi dalam hal penggunaan karunia Roh Kudus, pelayanan kita haruslah pelayanan yang karismatik. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks dan judul khotbah di atas, kita harus membedakan pelayanan yang karismatik dengan gerakan Pentakosta dan gelombang yang ketiga. Gereja-gereja yang karismatik atau orang-orang percaya harus memahami hal ini. Dan Paulus dalam menulis Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8, dan jika kita tambah dengan 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pelayanan gereja yang karismatik. Jadi gereja kita pelayanannya harus karismatik. Pelayanan yang berdasarkan karunia-karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Lukas, penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, menulis di dalam Lukas 24 ayat 49, Kisah Rasul 1 ayat 8 bukan merujuk pada gerakan karismatik atau Pentakostal, tetapi menekankan pada peranan Roh Kudus yang karismatik. Apa artinya peranan Roh Kudus yang karismatik? Pelayanan yang didasarkan karunia roh yang diberikan kepada kita. Kemudian Lukas murid Yesus yang adalah penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Mereka adalah orang-orang karismatik yang menekankan pentingnya peranan Roh Kudus. Dalam kitab Lukas menulis 38 kali tentang Roh Kudus yang karismatik. Dalam Kisah Para Rasul ia menulis 69 kali tentang Roh Kudus yang karismatik.
Itu berarti Lukas sendiri menulis 107 kali dalam Lukas menulis tentang peranan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua tentang pelayanan yang karismatik. Pelayanan yang karismatik menempatkan karunia-karunia secara proporsional atau pada bidangnya masing-masing untuk membangun gerejanya. Maka di Roma pasal 12 tadi, di ayat yang 6 sampai 8, mari perhatikan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia, menurut karismata yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saya menjelaskan di sini 4 karunia. Sebenarnya lebih dari 4 karunia di pembacaan kita. Karunia yang pertama adalah karunia bernubuat, profesi dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata propeteia. Propeteia. Propeteia adalah karunia bernubuat, adalah kemampuan untuk berbicara atas nama Allah dan menyampaikan pesannya kepada orang lain. Arti karunia bernubuat adalah karunia yang sangat penting dalam gereja. Karunia karena dapat membantu orang percaya untuk memahami kehendak Allah dan menerima bimbingannya. Saya sering katakan di tengah-tengah rekan hamba Tuhan, lembaga-lembaga gereja di Indonesia seperti PGI, ada PGLII, ada PGPII, kehilangan profetiknya, karunia nubuatnya, karunia kenabiannya, karunia bernubuatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu karunia yang disediakan oleh Roh Kudus kepada kita. Tapi seberapa banyakkah kita sebagai orang percaya pernah menerima karunia bernubuat ini? Bernubuat itu sama dengan menafsirkan, meramalkan hal-hal yang akan datang. Dan di dalam kitab Yohanes ini disebut salah satu peranan Roh Kudus memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jika ada di antara kita, jika ada di antara orang percaya mendapatkan karunia bernubuat ini, tempatkan dia di pelayanannya. Dan orang ini harus dimanfaatkan, dan tujuannya adalah membangun gereja. Ini perlu kita doakan. Karunia bernubuat ada pada gereja ini. Bapak Ibu, di 1 Korintus pasal 14, pasal 12, karunia bernubuat ini membangun jemaat. Dan kalau ada orang berbahasa roh, itu ditafsirkan oleh mereka yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, itu nilainya sama dengan nubuat, membangun jemaat. Kenapa banyak gereja tidak terbangun? Kadang-kadang untuk mengembangkan, melipat gandakan jumlah orang percayanya sulit. Salah satu kemungkinan adalah karena karunia bernubuat ini tidak ada pada gereja. Lalu yang kedua, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Karunia melayani, servis, diakonia dalam bahasa Yunani.
Karunia untuk melayani adalah kemampuan untuk melayani orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Artinya karunia untuk melayani adalah karunia yang sangat penting dalam gereja. Gereja yang bertumbuh dan berkembang adalah gereja yang melayani. Tapi kalau kita tidak pernah tergerak untuk melayani, ini sangat prihatin. Bahkan berulang-ulang saya sudah khotbahkan kepada kita Bapak Ibu yang terpanggil untuk melayani, bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta. Bukankah di Yosua pasal 29 ayat 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Tetapi aku dan seserumahku terpanggil melayani Tuhan. Ya. Walau Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Secara implisit itu berlaku buat kita, bahwa kita semua terpanggil untuk melayani. Tapi adakah kita mendapatkan karunia itu? Kurangnya pelayanan di gereja itu karena mereka tidak menerima karunia yang satu ini. Orang yang egois, orang hanya memikirkan kesenangannya sendiri, dirinya sendiri tanpa peduli orang lain. Orang itu sulit untuk melayani orang lain. Dia akan melihat kebutuhan dirinya sendiri. Dia tidak melihat kebutuhan orang lain. Karunia ini langkah pada kita. Karunia ini harus ada pada gereja untuk membangun gereja. Semua kita harus memiliki dan mendapatkan karunia untuk melayani. Amin. Kalau kita peduli kepada orang lain, Tuhan akan menyatakan kepeduliannya kepada kita. Tapi karena kita egois, kita selalu terjebak dalam kesulitan-kesulitan karena kita fokus pada diri kita. Kita bukan fokus pada Tuhan, kita tidak fokus kepada firman-Nya. Kalau kita malas baca Alkitab, bagaimana kita tahu kehendaknya? Bagaimana mungkin kita tahu firman-Nya? Orang yang tidak punya pergerakan untuk melayani orang lain umumnya adalah orang yang malas baca Alkitab dan tidak memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Gereja kita, Gereja Gloria, adalah gereja yang berdasarkan pelayanan Roh Kudus yang karismatik ini. Kalau kita punya karunia pelayanan ini Bapak Ibu, kita tidak diam, tidak bisu 1000 bahasa, tidak hanya menyendiri. Saya kira kepribadian ekstrovert ada pada orang itu. Ada waktunya kita menyendiri, mengembangkan kepribadian yang introvert. Tapi banyak kesempatan dituntut kita supaya mengembangkan kepribadian kita yang ekstrovert. Bisa berinteraksi dengan orang lain, berkata-kata, melayani orang lain, tegur sapa terhadap orang lain. Di dalam berinteraksi dengan orang lain, kita mengintegrasikan nilai-nilai kerajaan Allah karena kita adalah warga kerajaan Allah. Nilai-nilai yang kita integrasikan, nilai-nilai kerajaan Allah yang kita integrasikan ialah keadilan, kebenaran, cinta kasih kepada orang lain, perbuatan baik terhadap orang lain. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai itu, keadilan, kebenaran, cinta kasih atau kasih sayang, jika kita hanya eksklusif menyendiri? Kalaupun mungkin kita introvert, tapi bukan kita gunakan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, karena malas saja bergaul dengan orang lain, malas bicara dengan orang lain, malas berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah penghalang-penghalang bagi kita untuk menerima karunia
melayani. Kalau kakak A kita sedang gilirannya hari ini sebagai penerima tamu di sana, itu adalah pelayanan. Tapi jangan Anda melakukan pelayanan itu karena tugas kakak A, tapi lakukanlah itu berdasarkan kasih karunia yang Allah berikan kepadamu. Karunia melayani adalah karunia yang bisa dimiliki oleh semua orang percaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Undang egois, kalau kau dipikiri halak, kalau diri menorham nenek si sari hono di halak, kali halak, dah kayak di sari hoko. Egois, susah kerjasama dengan orang lain. Paulus sangat tegas, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kemudian jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Yang ketiga adalah karunia untuk mengajar, teaching. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata didaskalia. Didaskalia adalah karunia untuk mengajar dan menjelaskan firman Allah. Saya kembangkan ini melalui khotbah pada hari ini dan setiap khotbah hari Minggu di tempat ini melalui komunitas Ring 1 di dalam pemuritan dan doa para pelayan. Saya kembangkan ini juga di STT ketika saya malah mengajar, menjelaskan firman Allah. Artinya di sini karunia mengajar adalah karunia yang sangat penting dalam gereja. Karena dapat membantu orang percaya untuk memahami firman Allah dan tumbuh di dalam iman. Di pelayanan sekolah minggu, pemuda remaja, departemen kaum pria, kaum wanita, ini juga berlaku. Karunia mengajar. Jadi orang yang punya karunia mengajar ini ditempatkan pada bidang mereka masing-masing. Karena saya katakan tadi bahwa pelayanan yang karismatik menempatkan karunia-karunia secara proporsional pada tempatnya. Karunia mengajar pada pelayanan mengajar, karunia melayani pada pelayanan melayani. Kalau di sini kita tidak temukan mungkin karunia kesembuhan, Bapak Ibu, itu adalah salah satu karunia kesembuhan juga. Saya sebagai gembala perlu mengeksplor, menggali karunia-karunia apa yang ada pada saudara. Kalau ada di antara kita yang senang mendoakan orang sakit, yang beriman mendoakan orang sakit, dan pengalaman ada saja atau banyak orang sakit yang saudara doakan sembuh, dengan memahami karunia yang ada pada saudara, saya harus tempatkan saudara bagian pelayanan untuk orang sakit. Misalnya ketika jemaat ada yang sakit, katakanlah si A, kamu pergi ke rumah sakit, lakukan pelayananmu, engkau punya karunia kesembuhan, silakan lakukan. Atau kumpul beberapa orang yang punya karunia untuk melayani orang-orang sakit, pelayanan kesembuhan, kumpulkan mereka, gunakan mereka di gereja. Ini pelayanan gereja yang karismatik. Jadi pelayanan kita bukan sekedar tepuk tangan nangis-nangis, pelayanannya yang proporsional. Bapak Ibu, di ayat ini kita menemukan sebenarnya ya ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini orang yang punya karunia kemurahan hati. Misalnya saja untuk departemen sosial di gereja kita, tidak pantas orang pelit di situ ditempatkan yang menangani pelayanan sosial.
Tidak pantas orang yang tidak punya rasa empati terhadap orang lain ditempatkan pada pelayanan sosial. Orang yang melayani pembangunan gereja tidak pantas orang pelit juga ditaruh di situ, dan tidak pantas mereka yang tidak pernah memikirkan gereja, pembangunan gereja ada ditaruh di situ. Ini salah kaprah. Ini yang mau kita kembangkan di gereja kita. Amin. Berdasarkan proporsional. Dan kita harus explore ini, kita harus gali ini. Maka di dunia maya, saya katakan, sekalipun doa 10 malam dan hari Pentakosta sudah selesai, tapi Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh gereja sampai masa kini. Hari ini, besok, dan seterusnya, saya akan terus berbicara mengenai Roh Kudus. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang mau diberkati katakan amin. Yang merindukan Roh Kudus, tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak bisa tidak Bapak Ibu, kalau gereja kita bertumbuh dan berkembang, kita harus mengalami kebersamaan dengan Roh Kudus. Dinamika Roh Kudus harus bekerja di sini. Saya mau kita di sini melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan meluaskan kerajaan Allah, bukan berdasarkan pikiran kita. Karena Roh Kudus adalah sang perintah kuasa, penyebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Penyebab dari terobosan-terobosan baru, penyebab dari keberhasilan kita, penyebab dari banyak mujizat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jangan abaikan Roh Kudus. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saat gereja kita banyak berbicara tentang Roh Kudus, saya percaya orang yang dominan dengan daging tidak suka hal ini, tidak masuk dalam pikirannya. Kita mau firman Tuhan masuk dalam pikiran kita, amin, masuk dalam kehidupan kita. Jangan pilih-pilih firman, ini aku suka, ini tidak suka. Tidak boleh seperti itu. Suka atau tidak suka, harus suka firman Tuhan. Supaya suka firman Tuhan, dengarkan Roh Kudus, karena Roh Kudus mengajarkanmu firman dan kebenaran. Itu peran dari Roh Kudus. Engkau tidak akan mengerti firman kalau Roh Kudus tidak mengajarimu. Engkau tidak akan mengerti hal-hal yang akan datang, termasuk surga yang Tuhan sediakan, jika Roh Kudus tidak mengajarimu. Jika engkau tidak menerima Roh Kudus. Yang keempat, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia yang keempat, karunia untuk menasehati. Dalam bahasa Inggris, exhortation, paraklesis. Kalau exhortise itu meneguhkan. Ketika firman kita sampaikan kepada orang lain, tujuannya adalah exhortise, memberi peneguhan. Kita semua hati kita harus diteguhkan oleh firman. Amin. Dan kita semua harus saling meneguhkan firman ke dalam hati saudara-saudari kita seiman. Jadi paraklesis adalah karunia untuk menasihati. Paraklesis adalah karunia untuk menasihati, dan adalah kemampuan untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang lain. Sering sekali keluarga kehilangan penasehat di tengah-tengah keluarga. Adapun bapak tapi tidak memberi fungsi sebagai penasehat terhadap keluarganya. Bapak relevan untuk memiliki karunia menasihati. Bapak Ibu, kemarin ada pesta pendeta. Anak pendeta ini siap diberkati, siap
diberkati, dibawa pesta di Wisma. Pulang dari Wisma, saya lihat sudah merokok di depan mata saya. Anak pendeta. Saya komparasi dengan diri saya. Terpujilah Tuhan. Aku tidak menyombongkan diri dan aku tidak menyombongkan diri, Bapak Ibu. Setelah saya buat perbandingan dengan anak-anak saya, 2 anak saya laki-laki, tak seorang pun perokok, tak seorang pun pemabuk. 1 anak perempuan. Dan puji Tuhan, Pak Samanta sudah selesai S2-nya bersamaan dengan Ibu Ot Maria, juga dengan Permain Marenta Aritonang sudah sama-sama S2, selesai S2-nya. Bapaknya dan mertuanya juga S2, dan tahun depan bapaknya mertuanya S3. Bukan karena segi pendidikan, dan sejak kecil kami memberi nasihat kepada mereka. Saya kira tidak sia-sia nasihat yang kami berikan kepada mereka. Ada kepala keluarga yang minim memberi nasihat kepada anak-anaknya. Sudah besar anak-anak, ya sudah dibentuk oleh dunia luar, maka sering muncul penyesalan bagi orang tua. Sudah terlalu lama mereka menerima input dari dunia ini, dari orang-orang berdosa, maka sudah terbentuk kepribadian yang susah untuk dibentuk di dalam Tuhan. Maka banyak orang tua memiliki gundah gulana terhadap anak-anaknya. Saya heran Bapak Ibu, baru menikah pun kami sudah diminta untuk mengamai. Ada bertompul kawin kena mutrasi waktu lalu. Ada bertompul kawin margasilaban di komplek Cina. Padahal kami itu belum punya anak, tapi sudah minta kami menjadi mangamai. Tentu dalam acara-acara mangamai itu saya selalu memberikan nasihat. Baru masuk dulu di STM Satahi di Lumban Bagasan, satu dengan Tanjung Gusta. Saya masih muda, punya anak kecil-kecil, tapi sudah diminta menjadi pengurus STM Satahi. Dan pernah bersoal soal Beku Ganjang dulu di kampung ini Bapak Ibu, sampai Maridahan Nasinaor. Saya juga diundang hadir di situ dan saya banyak memberikan nasihat. Bahkan notulen, saya menjadi notulis menuliskan semua pembicaraan-pembicaraan dan pendapat-pendapat tua-tua di hutan. Dan saya menyimpulkan, saya juga memberi nasihat dan saya juga diminta doa, padahal pendeta bukan, sintua bukan. Memang benih menasehati itu sudah ada pada saya. Dan di dalam perkembangan selanjutnya, saya berpikir jangan hanya bisa menasehati orang, dinasehati pun harus siap. Ada banyak orang keranjingan menasehati, tapi dia nasehati mukanya baling. Kalau bandi sepeda do yang Nabi Nuh olo bali, on dinasehati terbaling do buhina. Apalagi karena poso sonari, godang do soni. Tapi walaupun itu risiko yang kita hadapi, tapi karunia menasehati ini sangat penting sampai hari ini, dan tujuan adalah untuk membangun gereja Tuhan. Exercise penguatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga berbicara tentang pelayanan yang karismatik. Pelayanan yang karismatik adalah pelayanan yang dikaitkan dengan kepemimpinan rohani bagi tubuh Kristus. Itu ada di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Dan menjadi model kepemimpinan karismatik nampaknya masih bisa menjadi patron, menjadi pola bagi pertumbuhan gereja. Jadi tugas gereja kita adalah mengeksplor, menggali karunia-karunia itu. Setelah menggali, menempatkannya secara proporsional. Atar songon halak, sasahalak, yang falsnya suaranya.
Bagaimana mungkin kita bikin sebagai song leader di sini kan? Tidak proporsional. Ada pendeta, istrinya suaranya fals. Kalau mereka diskon pagi-pagi, si pendeta pegang gitar dengan istrinya, mereka nyanyi. Asal duluan istrinya nyanyi, kacau lagunya. Susah diselesaikan dengan kunci gitar. Itu tidak proporsional. Maka belajar si pendeta ini dari situasi itu. Setiap diskon pagi berdoa dengan istrinya, terus duluan si suami yang narik suara supaya istrinya ikut. Jangan sampai istrinya duluan. Kadang-kadang Bapak Ibu ada masyarakat banyak begini, memilih pengurus, misalnya pengurus di organisasi. Asianulah kita pilih sebagai bendahara, apalagi bendahara daerah. Bendahara STM aja dia nggak pernah, terus mau dipilih bendahara daerah. Hitung duit aja dia sulit. Bagaimana dia nggak jadi bendahara? Ini tidak proporsional. Kita pilihlah dia sebagai sekretaris, tulis menulis pun dia tidak tahu. Bagaimana kita pilih? Tapi kita selalu asal pilih saja. Nggak tepat. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, ini sangat cocok menjadi patron bagi pertemuan gereja. Kepemimpinan karismatik masih digandrungi oleh orang banyak pada masa kini. Lihat Gus Dur Bapak Ibu, disebut juga pemimpin NU yang karismatik. Pengikut Gus Dur mirip-mirip dengan dia, kalau ngomong, berbicara, pola pikirnya mirip dengan dia. Itu kepemimpinan karismatik karena di atas menjadi patron. Pernah Pak Tambah khotbah di kumpulan mereka, lalu salah seorang anggota kumpulan mereka bilang kepada suaminya, Pak lihat Pak Tambah itu mirip juga Pak Tompul khotbah. Ya, memang itu model karismatik. Kalau ada jemaat pelayan nggak suka khotbah gembalanya, nggak tahu lagi lah. Sedangkan polanya patronnya diikuti, ya kan? Jemaat yang kurang membicarakan firman yang disampaikan gembala di luar sana, itu juga menjadi pertanyaan. Ya. Bapak Ibu, yang keempat, sifat-sifat pelayanan Roh Kudus yang karismatik. Mari kita lihat. A adalah bersifat regeneratif. Apa arti regeneratif di sini? Itu artinya, coba lihat pelayanan Roh Kudus pada zaman Musa itu berlanjut pada pelayanan Yosua. Roh Kudus yang sama, Roh Kudus ada pada Musa, Roh Kudus juga ada pada Yosua. Kemudian dari masa Elia, Roh Kudus yang sama juga ke Elisa. Kalau Roh Kudus ada pada gembala saudara, Roh Kudus yang sama juga harus ada pada gembala selanjutnya di Gereja Gloria. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan yang belum aku tahu siapa gembala selanjutnya di sini. Biarlah Roh Kudus mengatur semua. Amin. Dan doa kita bersama. Ya. Kemudian Bapak Ibu, pelayanan Roh Kudus dari Paulus itu berlanjut kepada Timoteus, berlanjut juga kepada Titus dan seterusnya. Itu sebabnya sifat pelayanan Roh Kudus yang karismatik ini adalah bersifat regeneratif. Roh Kudus tidak pernah putus, Roh Kudus tidak pernah mati dari generasi ke generasi. Roh Kudus yang bekerja di perjanjian lama, Roh Kudus juga yang bekerja dalam perjanjian baru. Roh Kudus yang bekerja di dalam Yesus, di dalam murid-murid di gereja mula-mula, Roh Kudus yang sama juga bekerja di Gereja Gloria. Tak beda Roh Kudusnya. Kemudian bersifat universal dan individual, artinya tidak hanya melibatkan banyak orang. Hari Pentakosta melibatkan banyak orang, 120 orang. Tetapi untuk pribadi-pribadi seperti Musa, Yosua, Elia, Elisa, Paulus, itu adalah juga melibatkan individual. Jadi Roh Kudus bisa ada pada diri kita yang sama, karunia Roh Kudus juga bisa diberikan kepada diri kita yang berbeda-beda. Kemudian
bersifat kontinuitas, berkelanjutan. Artinya apa yang telah terjadi pada Musa berkaitan dengan Roh Kudus terjadi juga pada masa Elia. Apa yang terjadi pada masa Elia terjadi juga pada masa Elisa dan seterusnya. Dan Roh Kudus ini juga bersifat profetik, yaitu suara kenabian dan nubuatan. Itulah Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang kaku, bukan Roh Kudus yang tak mengerti apa-apa atau pemahaman sempit. Roh Kudus lebih pintar dari setan. Roh Kudus bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang, yang akan kita terima, yang akan kita alami. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, yang pertama, pelayanan yang karismatik adalah pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada masing-masing orang percaya. Jadi kita bisa memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda. Amin. Tapi tujuannya adalah membangun gereja Tuhan. Yang kedua, sebagai gereja yang karismatik, mari kita gunakan karunia-karunia tersebut sesuai proporsi yang kita terima untuk membangun gereja dan menunjukkan kasih dan pelayanan kita. Saya harap kita memahami dan mengerti bedanya gereja Pentakosta, gerakan Pentakosta, dengan gereja atau gerakan karismatik dan pelayanan yang karismatik. GSCA dikenal sebagai gereja yang beraliran Pentakostal, ibadahnya ibadah Pentakostal, tetapi penggunaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus hendaklah secara proporsional berbeda-beda. Itu sebabnya kembali saya ulang kata-kata saya, di gereja kita perlu kita memiliki karunia-karunia itu. Sebagai gembala perlu menggali, mengeksplor karunia-karunia itu dan bagaimana menempatkannya secara proporsional. Kalau ada perubahan-perubahan orang-orang yang duduk di departemen-departemen yang ada di gereja ke masa yang akan datang, ke tahun depan, kita harus siap demi kemajuan dan perkembangan gereja. Amin. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita tidak membatasi Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, dalam diri kita, karena Roh Kudus juga tidak terbatas, unlimited di dalam kehidupan kita, dan banyak karunia yang akan dilimpahkan, diberikannya kepada kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir di bait suci. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Mari kita bukakan hati kita supaya kelimpahan kasih karunia ini diberikan kepada kita. Saudara bisa saja tidak hanya mendapatkan satu karunia, tapi beberapa karunia-karunia itu ada pada saudara. Tetapi ingat, berapapun karunia yang kita terima, tujuannya adalah membangun gereja Tuhan, menunjukkan kasih kita dan pelayanan kita terhadap semua orang. Roh Kudus hadir. Haleluya, haleluya.